بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Yang terhormat Ustadz Jumadi selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya MC Nur Rahman akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Afif selaku pemateri 1, kemudian Andi sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Akh Adam, Akh Fatir, Akh Tajri, dan Akh Ikhwan yang akan memeriahkan acara pada video kita ini. Pada kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun ini seringkali luput dari perhatian kita. Nah, kita akan membahas tentang kecerdasan yang melampaui pikiran. Hadirin yang kami hormati, manusia bukan sekadar tubuh jasmani. Di dalam diri kita ini terdapat 5 dimensi kecerdasan utama yang membentuk keutuhan pribadi, yaitu kecerdasan fisik, energi, mental, intuisi, dan spiritual. Melalui pemahaman kelima dimensi kecerdasan ini, kita diajak untuk menyeimbangkan seluruh aspek kehidupan demi menjadi manusia yang utuh dan bermakna. Nah, untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan penjelasan dari Afif yang akan membahas lebih dalam tentang kecerdasan spiritual, intuisi, dan mental. Beliau akan mengajak kita untuk memahami bagaimana hati kita bisa menjadi kompas utama dalam hidup, bagaimana insting bisa menjadi petunjuk, dan bagaimana pikiran itu bekerja. Kemudian di sesi selanjutnya giliran Akh Andi yang akan menjelaskan tentang kecerdasan energi dan fisik, kemudian diakhiri dengan membahas kaitan antara kelima hal di atas. Beliau akan membedah bagaimana kita bisa mengelola energi dalam diri, serta pentingnya menjaga fisik sebagai modal utama untuk beraktivitas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita yang pertama. Kepada saudara kita, Akhuna Afif, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual secara umum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, batin, dan rohani. Mudahnya, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menyadari keberadaan Allah, memahami makna hidup, dan menjadikan nilai-nilai ilahiyah sebagai landasan berpikir dan bertindak. Ini adalah kecerdasan tertinggi dalam Islam karena menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kecerdasan spiritual ini sangat ditekankan dan merupakan yang paling utama. Contohnya, sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Yang kedua,
Tidak berbuat curang karena merasa diawasi oleh Allah. Contohnya saat mengerjakan ujian, kita tidak mencontek. Yang kedua adalah kecerdasan intuisi. Kecerdasan intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu secara langsung tanpa melalui proses berpikir rasional atau penalaran logis yang panjang. Secara ringkas, kecerdasan intuisi adalah insting atau perasaan yang merujuk pada kebenaran dari hati tanpa banyak berpikir. Contohnya, merasa tidak tenang saat akan melakukan hal yang salah. Yang ketiga adalah kecerdasan mental. Kecerdasan mental secara singkat berarti hal-hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan jiwa seseorang. Contohnya, menahan amarah. Karena dengan menahan amarah berarti kita dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan jiwa kita dengan baik. Mungkin hadza minni, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Akhi Afif. Kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Akh Andi. Kepada Akh Andi, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Eka Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara saya yaitu Afif Aldiansyah. Di sini saya akan menyampaikan poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya, poin yang keempat tentang kecerdasan energi. Kecerdasan energi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur semangat hidup, menjaga motivasi, dan tetap kuat menghadapi tantangan, baik dalam belajar, bekerja, maupun beribadah. Secara singkat, berarti kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Contohnya, berusaha bangun untuk sholat subuh di masjid, walaupun kita dalam keadaan ngantuk berat. Poin yang kelima adalah kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik adalah kemampuan untuk menjaga, mengatur, dan menggunakan tubuh dengan baik sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita beribadah, belajar, dan bekerja secara optimal. Secara singkat, kecerdasan fisik berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh atau jasmani. Contohnya, belajar dengan semangat, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kaitan antara 5 kecerdasan di atas adalah yang kita bahas ini. Kecerdasan yang kita bahas ini yakni spiritual, intuisi, mental, energi, dan fisik. Itu bukan kayak kotak-kotak yang berbeda. Justru mereka itu saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Jadi mereka itu seperti tim yang saling membutuhkan. Mereka tidak terpisah antara satu dan sama yang lainnya. Semua ini satu paket. Kalau spiritual kita kuat, hati kita tenang, pikiran kita jernih, firasat kita tajam, energi kita positif, dan badan kita sehat, dijamin hidup kita akan lebih seimbang, lebih efektif, dan penuh makna. Kita nggak cuma mikir pakai otak, tapi juga pakai hati dan seluruh potensi diri. Ibaratnya, kita jadi manusia yang utuh dan berfungsi optimal, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Akhi Andi. Kita akan masuki pembahasannya selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Akhi Afif. Langsung saja kita mulai. Soal esai yang pertama.
Jelaskan pengertian kecerdasan spiritual menurut pandangan Islam dan mengapa kecerdasan ini dianggap sebagai kecerdasan yang tertinggi. Untuk Ahli Adam mungkin bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni jelaskan pengertian kecerdasan spiritual menurut pandangan Islam dan mengapa kecerdasan ini dianggap sebagai kecerdasan yang tertinggi. Jawabannya ialah kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan juga memahami makna hidup secara mendalam dan menjadikan nilai-nilai ilahiyah sebagai dasar dalam berpikir, bersikap dan juga bertindak. Dalam pandangan Islam, kecerdasan spiritual mencerminkan hubungan erat antara manusia dan juga Tuhannya, atau yang bisa kita sebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan seorang hamba dengan Allah dan juga hubungan seorang hamba dengan manusia yang lainnya. Adapun contoh dari kecerdasan spiritual seperti yang telah dijelaskan atau telah dipaparkan oleh ustadz kita atau dosen kita, Ustadz Jumadi MPDI, yang mana beliau memaparkan bahwasanya contoh dari spiritual adalah kewajiban dari seorang laki-laki untuk sholat 5 waktu di masjid, dan ini hukumnya wajib bagi seorang laki-laki. Mungkin hanya sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Akhina Adam yang telah menjawab soal tersebut. Selanjutnya kita masuk untuk soal esai yang kedua. Berikan 3 contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan kecerdasan spiritual dan jelaskan makna dari masing-masing contoh tersebut. Kepada Akhina Fatir, tafadhol untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari pemateri kita, Mas Apip. Berikan 3 contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan kecerdasan spiritual dan jelaskan makna dari masing-masing. Oke, yang pertama seperti salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini mencerminkan kepatuhan kepada perintah Allah dan keinginan untuk dekat dengannya secara konsisten. Yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Ini menunjukkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dan kejujuran lebih penting daripada hasil nilai semata. Yang ketiga, tidak mengurangi timbangan saat berdagang. Ini menunjukkan tanggung jawab moral dan menjaga keadilan dan amanah kepada pembeli. Syukran, jazakallahu khairan. Mungkin itu dapat yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Akhina Fatir atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Akhi Apip. Kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Akhi Andi. Kepada Akhi Andi, pada tafadhol masykur. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan soal kepada siswa. Melanjutkan soal dari saudara Apip. Soalnya selanjutnya adalah jelaskan pengertian kecerdasan energi dan memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saudara Ikhwan Fatur Rahman bisa menjawab soalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari materi 2, yaitu materi Andi. Yaitu apa yang dimaksud dengan kecerdasan fisik dan mengapa kecerdasan fisik itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Sebelum saya menjawab, sedikit saya menjabarkan. Kecerdasan fisik adalah kemampuan seorang dalam mengenali, merawat, dan memanfaatkan tubuhnya secara maksimal dan seimbang sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mencakup cara seorang menjaga kesehatan tubuh, daya tahan, dan kemampuan fisik agar bisa beraktivitas dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tubuh bukan sekedar milik pribadi, tapi merupakan amanah titipan dari Allah yang harus dijaga, dan menjaga tubuh ini berarti menjaga alat utama untuk beribadah, bekerja, dan membantu orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ikhwan Abdul Rahman telah menjawab soalan dari saya. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan kecerdasan fisik dan mengapa kecerdasan ini penting dalam kehidupan seorang muslim. Kepada saudara Tajri agar bisa menjawab soalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas Andi, yang dimana kecerdasan fisik adalah kemampuan untuk menjaga dan mengatur dan menggunakan tubuh secara optimal sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan ini mencakup pemahaman dan tindakan terhadap kesehatan jasmani agar seseorang mampu dalam menjalankan ibadah seperti sholat, belajar, bekerja, dan membantu sesama manusia. Kecerdasan fisik ini adalah amanah yang harus kita jaga, yang mana suatu amanah yang sangat penting bagi kita. Contoh, amanah ini kita gunakan dalam belajar dengan penuh semangat, membantu orang tua, dan rutin berolahraga agar tubuh sehat dan kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tajri telah menjawab soal dari saya. Mungkin hanya sekian soal yang bisa saya berikan kepada para siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan untuk melanjutkan sesi acara. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله